Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari analisis candlestick dan ini sudah nomor 87. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan. Seperti biasa, nomor candle bullish ada di bagian atas, nomor candle bearish ada di bagian bawah ya. Untuk mempermudah saja. Oke. Di sini ada kurang lebih sekitar 31 candle. Kita akan analisis satu persatu mulai dari yang pertama. Oke, langsung aja kita mulai di sini. Pertama ini ada proses seandainya di sini ya. Sorry. Itu adalah feedbacknya dan di sini. Kalau kita lihat di area sini ini adalah ranging atau konsolidasi ya. Kita nggak tahu karena candle sebelumnya tak terlihat ya, tetapi di sana mencirikan adanya konsolidasi area atau ranging market. Karena konsolidasi dan ranging itu agak beda-beda tipis ya. Cuma kalau ranging dia ada range-nya, kalau konsolidasi dia sudah mepet banget. Oke, di daerah sini sebelum nomor 2 terbentuk itu ranging, kemudian kita nggak tahu kemana arahnya, lebih baik dalam ranging market atau konsolidasi seperti ini. Sorry, di sini konsolidasi ya. Karena ini IMA-nya sangat berlilitan antara 50, 20 dan juga 100 itu dalam jarak yang sangat dekat sekali. Jadi nomor 2 itu kita belum bisa menentukan apakah price itu mau breakout atau tidak di sini ya. Jadi kita lebih baik menunggu di area konsolidasi. Dan ternyata nomor 2 itu candle bullish ya, dan bullishnya itu adalah breakout dari konsolidasi, konteks konsolidasi. Tetapi perlu diingat di sini ada bullish engulfing ya, walaupun ada sedikit lower dan upper shadow yang sedikit membuat ini terkesan lemah, tapi ini bukan candle yang lemah ya. Karena ekor bawahnya itu kecil ya, dan ini enggak. Kalau ini sama, ekor atas ekor bawah sama panjang itu hati-hati dia fake breakout atau retracement di sini. Karena dia bisa turun ataupun bisa naik. Oke, setelah nomor 2 itu engulfing murni ya. Kenapa? Karena saya rasa dia strong karena dia menembus 200 EMA juga. Dan juga EMA yang lainnya ya di sini. Jadi ini setelah proses konsolidasi, kalau dicari lebih rinci lagi di sini ini ada sebenarnya proses fake breakout di mana yang namanya candle seperti shooting star ini, bearish rocket itu ya, roket yang mengarah ke bawah. Itu dia gagal. Artinya dalam keadaan ranging dia harusnya follow the trend tetapi tidak jadi, dan ini area deviasi 1, maka ini otomatis menjadi kuat nomor 2 itu. Jadi di nomor 3 kita bisa open posisi buy, tentunya dengan entry yang aman kalau bisa. Kalau tidak juga nanti bisa profit ya, tetapi kadang-kadang kita mengantisipasi adanya retracement bearish kecil ya. Jadi disarankan untuk entry aman. Kemudian setelah itu nomor 3 itu candlenya panjang banget. Nah, candle nomor 4 itu tidak boleh di entry ya, atau dimasuki. Karena di sini akan sedikit gambling ya. Di nomor 4 nih kalau open posisi di sini akan sedikit gambling. Kenapa? Karena nomor 3 ini menunjukkan adanya potensi yang namanya candle penghabisan atau exhaustion candle breakout ya. Ini breakout karena ini breakout yang pertama, kemudian disusul oleh tekanan melanjutkan breakout ini. Jadi di sini kadang-kadang bisa bearish, kadang-kadang doji ya. Ini semua tergantung dari trennya, dan kita nggak bisa membaca tren secara maksimal 100%. Kita perlu konfirmasi. Oke, jadi nomor 4 itu lebih baik dihindari ya. Nah, setelah nomor 4 itu terbentuk, maka kita tahu bahwa di sana ada proses yang namanya strong trend. Jadi mengenali strong trend itu caranya seperti itu. Ketika ada breakout kemudian disusul oleh candle yang besar atau potensi yang namanya candle penghabisan atau bisa dibilang exhaustion candle gitu dalam bahasa Inggris.
dan exhaustion candle atau candle penghabisan ini tidak menghasilkan bearish ataupun tidak menghasilkan doji, malah menghasilkan bullish, ini artinya strong pressure ya. Jadi kalau di sini ada inverted bullish hammer, kita bisa open lagi sekali saja. Lagi sekali untuk open buy. Nah, di sini nomor 5 ini bisa open buy karena nomor 4 sudah mengkonfirmasi bahwa di sana nggak ada retracement dan nggak ada semacam doji ataupun ranging. Ya, jadi di sini strong. Ini wajib strong trend, jadi follow the trend dan areanya juga di atas deviasi 2. Area ini sangat penting untuk diperhatikan karena area di candle di sini ini cenderung dia areanya strong atau dia membuat sebuah trend. Oke, setelah nomor 5 itu nomor 5 sudah mengkonfirmasi bahwa di sana juga terjadi potensi loss momentum ya. Tetapi di sini muncul inverted bullish hammer. Inverted bullish hammer. Maka di sini nomor 5 ini tidak menembus inverted bullish hammer ujung ekornya yang nomor 4, berarti di sini udah dikatakan loss momentum. Bagi yang belajar tentang loss momentum ya, termasuk saya juga. Kalau loss momentum berarti price itu bukan berarti harus langsung bearish ya. Jadi kalau ada di area strong itu jangan open sell di nomor 6. Lebih baik kita tunggu untuk sebuah konfirmasi. Nah, nomor 6 ini kalau dia doji ya, di sini doji, kita bisa juga open posisi sell. Tetapi kalau di sini dia bullish, maka wajib kita tidak meneruskan atau reversal. Apalagi bullishnya sampai atas ini ya. Itu kita wajib tidak melakukan open sell atau reversal. Karena di sini nggak ada konfirmasi. Kalau di sini bullishnya ekor atas bawah sama panjang, ini bisa juga open posisi sell. Karena di sini ada resisten. Oke, itu kembali lagi selain perlu pemahaman konsep loss momentum, juga perlu pemahaman sebuah support dan resisten di dalam sebuah candle ya. Contoh seperti ini, nomor 5 ini. Kalau kita paham, maka di sini adalah resisten, di sini ada resisten, di sini ada support ya kan. Di sini ada support. Itulah ranah atau hal-hal yang harus ditembus oleh sebuah candle di dalam inverted bullish hammer seperti ini. Oke, ternyata nomor 6 sudah mengkonfirmasi di sana ada proses yang namanya hanging man. Dan ingat, hanging man ini dia menembus 50% body dari inverted bullish hammer. Kalau di strong trend, inverted bullish hammer itu harus jadi bullish. Nggak harus seperti ini. Kalau seperti ini, kemudian nomor 5 konfirmasi loss momentum. Ya. Sini ekor nomor 5 ini ekor atas selling pressure, bullish hammer, loss momentum. Berarti nomor 6 itu memberikan konfirmasi bahwa price bisa turun karena di sini ada proses seperti candle hanging man. Jadi kita bisa open sell di sini. Oke. Tentunya trading ini bisa digunakan di semua ya, di binary, di forex dan ya di semuanya. Cuma kalau di saham sama saja ya kalau dari segi candlestick. Cuma kalau di forex ini memang tidak terlalu bagus ya, karena kenapa? Kita melawan strong trend yang sudah kita identifikasi sebelumnya. Jadi kalau di binary ini bisa. Itu. Tapi saya tidak menyarankan untuk trading di binary gitu ya. Tergantung keputusan masing-masing orang. Oke, dan ini nomor 7. Nomor 7 itu ekor atas bawah sama, itu berarti loss momentum. Dan itu artinya apa? Kalau candle nomor 7 ini, artinya nomor 6 ini tidak full power. Hanging man itu harus dia sampai di bawah sini ya. Dia retrace, dia melanjutkan lagi. Begitu biasanya kecenderungannya. Tapi kalau seperti ini, dia itu kembali ke support resisten. Sini ada resisten ya, support. Ini dia berhenti di support, makanya ini bullish. Kita bisa open buy di sini dengan asumsi bahwa hanging man itu hanya retracement. Dan ini nomor 7 ini mengkonfirmasi karena habis hanging man harusnya udah jebol ya. Kalau dia mau membentuk sebuah, katakanlah di sini ranging lagi doji ya. Ini harusnya udah bablas nih. Sini bearish lagi.
Oke, itulah kenapa nomor 8 bisa open buy. Nah, habis nomor 8 jangan open buy. Kita di sini harus menunggu lagi karena nomor 8 itu potensi konsolidasi ada di sana. Ekor atas bawah bullish ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan lagi untuk open buy ataupun sell di sini karena tidak ada konfirmasi yang jelas. Kemudian terjadilah nomor 9. Nah, nomor 9 kan dilihat ada ekor panjang, ini artinya udah nomor 8 konsolidasi, udah masuk zona konsolidasi di nomor 8 ini. Kemudian setelah nomor 9 kita juga ragu-ragu ya, karena di konsolidasi itu kita nggak tahu sampai mana batasnya. Apakah sampai ujung nomor 8 ataupun nanti ujung hammer di sini ya. Karena ini signifikan candle atau SCI ini juga. Jadi kita tunggu di sini. Nomor 10 dia bullish lagi ya kan. Nah, setelah nomor 10 ini harusnya strong ya, karena ini bisa jadi retrace dan melanjutkan, tapi kita nggak tahu ya karena ini juga resisten. Di sini ada resisten, loss momentum, jadi di sini masuk zona ranging market. Setelah itu muncul nomor 11. Nah, nomor 11 ini adalah konfirmasi bahwa ini ya, ini adalah sejenis hanging man juga. Karena ini harusnya sudah strong di sini atau setidaknya bullish candle ya. Karena di sini resisten, bullish candle, baru kemudian dia bullish strong lagi. Tetapi di sini dia malah menyentuh lagi 50% body di sini ya. Dia terlalu ke bawah ini. Jadi kita bisa open sell di sini dengan asumsi ranging market ya, udah dikonfirmasi oleh nomor 11. Karena nomor 10 harusnya tekanannya strong. Karena sebelumnya strong, ternyata nomor 11 nggak strong. Jadi open balik arah. Oke. Itu nomor 12. Maka kita wajib mengetahui pada ranging market yang kita harus lakukan adalah follow the trend sampai ada reversal pattern atau fake breakout. Oke, sini harusnya follow the trend, tapi ini udah deket banget ya, kita wajib hindari aja. Di sini juga ada support 20 EMA, belum ditembus. Maka nomor 14 ini membuat lagi engulfing. Nah, kalau ranging dia balik arah lagi kan, dia ke atas. Harusnya kita follow the trend, tapi ingat ranging market itu biasanya juga perlu retracement. Sini, apalagi nomor 15 retracement terjadi karena price sedang ada di zona di bawah deviasi 1. Dan juga kalau kita paham dengan candlestick, di sini ada 3 candle seperti shooting star. Jadi shooting star itu nggak harus ini udah gagal ya, nomor 13. Dia udah gagal. Kalau di sini shooting star sampai 10, 11, 12, berarti 13, 14, 15 itu ada kemungkinan retracement. Kenapa? Karena di setengah ekor dari shooting star ini adalah resisten, makanya di sini 15 retracement ya kan. Kemudian di sini continuation bisa ya. Tapi di sana nggak disarankan ya. Kalau kita memang udah entry banyak, nggak usah terlalu memaksakan karena kita juga nggak tahu ini bisa turun lagi gitu atau sampai ke level 20 EMA karena pergantian zona ranging. Nah, di sini nomor 16 ini sudah wajib dihindari untuk open buy di sini. Jangan lagi berharap di sini ada level untuk bullish ya. Atau ada candle untuk bullish naik di sini karena deviasi 1 nggak ditembus. Dan nomor 16 ini bukanlah candle yang strong untuk continuation. Dia tidak menembus ekor ini, dia tidak menembus ekor ini. Yang terpenting dia ada ekor atas bawah sama, itu artinya potensi lemah ada, jadi hindari. Oke, masuk nomor 17. Nomor 17 lagi bearish ya. Bearish sampai bawah. Sini lagi ya. Nah, sini kita nggak tahu mau turun apa mau naik. Ini mau naik. Kita lebih baik tunggu. Nah, di sini nggak jelas sudah. Ini pola yang terbentuk adalah pola piercing. Dan biasanya pola piercing itu adalah pola reversal ya. Tetapi karena di sini ada resisten ya, resisten. Kita tidak harus open buy di sini karena bisa jadi retracement, kita nggak tahu. Jadi kita tunggu nomor 19. Nomor 19 ternyata bullish ya kan. Nah, bullish ini adalah konfirmasi kita.
Bagi yang belajar, konfirmasi strong candle retracement. Jadi 19 ini potensinya strong candle retracement ada, tetapi karena dia closing tidak melebihi ekor nomor 19, jadi potensi untuk reversal juga ada. Tergantung bagaimana konfirmasi nomor 20. Ternyata nomor 20 yang harusnya dia strong up ya, karena ini udah lama konsolidasi, malah dia membentuk bearish doji atau doji ataupun yang ada ekor bawah panjang di sini, kita wajib sell di sini. Karena berarti resisten yang di sini itu gagal untuk ditembus. Karena pada ranging market ini harus bullish besar. Oke, itulah kenapa kita bisa sell di sini dan hasilnya bombastis banget ya. Dan itu adalah candle breakout. Setelah candle breakout itu maka kita bisa open sell lagi. Sini ya. Karena breakoutnya ini strong. Menembus 20 EMA. Jadi kita bisa landaskan 20 EMA di sini sebagai open sell. Nah, kalau open sell di opening juga kita bahaya ya, karena kita kalau lag kita bisa sell di sini sell di area sini ya. Jadi kita bisa loss juga karena candle hasilnya jadi seperti ini. Gitu. Tapi ini breakout yang bisa digunakan untuk sell. Kenapa? Karena panjang banget ya. Kalau udah ada breakout yang panjang begini ya, breakout konfirmasi ya, nih selling pressure ada breakout, maka bisa dijadikan support resisten nomor 22. Kemudian setelah nomor 22, jangan lupa kalau ketemu candle seperti itu, maka itu adalah masuk lagi konsep drop base drop. Ini bisa jadi drop. Itu dulu anggapan kita. Tetapi kita juga melihat bahwa di sini ada kemungkinan peluang deviasi 1 ditembus, tapi di bawahnya ada support 50 EMA. Dan dengan adanya candle nomor 22 ini kita juga waspada bahwa di sini bisa terjadi ranging karena ini indikasi candle ranging. Candle spinning top setelah breakout itu ada indikasi bahwa dia ranging ya. Karena pergerakan dari spinning top ini adalah naik turun gitu. Ya kan? Jadi dia bisa ranging juga. Jadi kita tunggu konfirmasinya ranging ataukah memang dia mau strong trend. Kalau strong trend nomor 23 itu pasti dia bearish kencang. Oke. Jadi kita bisa nunggu retrace dan melanjutkan. Tetapi nomor 23 candlenya apa? Bullish. Artinya strong trend konsep yang kita gunakan 21 dan 22 ini itu udah nggak jalan. Yang jalan adalah konsolidasi, ya kan? Makanya di sini candlenya nggak jelas. Di sini habis bullish lagi kayak gini ya. Nah, konsolidasi, sell di resisten, buy di support kalau mau ya. Tapi ya beresiko juga di konsolidasi kalau breakout. Karena kita nggak pernah tahu kapan breakoutnya. Oke, setelah itu muncul, tunggu ya, nomor 24 ditunggu juga. Nomor 24 muncul inverted bullish hammer. Nah, setelah inverted bullish hammer ini, maka di sini potensi dari fake breakout itu ada ya setelah nomor 24 ini. Karena kenapa? Karena nggak seharusnya di sini ada inverted bullish hammer kalau dia konsolidasi. Dia harus beres di sini. Kalau di sini inverted bullish hammer berarti breakout yang 21 ini akan berpotensi melakukan fake breakout dengan multi candle ya. Artinya di sini akan ada 5 candle pola morning star seperti itu. Karena di sini kita lihat strong trend ya kan. Nah, oleh karena itu kita bisa open buy di nomor 25 ini. Karena nomor 24 udah mengkonfirmasi di sana harus bearish kalau mau konsolidasi. Tapi dia malah inverted gravestone doji ya. Jadi sini buying pressure dari support 50 EMA. Nah, ternyata nomor 25 itu enggak seperti yang kita harapkan hasilnya. Harus besar di sini. Karena breakoutnya harus sebanding dengan ini. Kalau dia mau fake breakout ya kan, di sini breakout, di sini palsu, fake breakout. Tetapi itu enggak terjadi, maka konsep kita fake breakout gagal. Yang terjadi adalah kemungkinan sebaliknya downtrend. Tapi di sini
Ini agak ragu-ragu juga ya karena di sini udah hammer bullish ya. Siapa yang berani open sell di sini? Mungkin nggak ada ya, karena di sini melihat hammer dan buying pressure. Tetapi jangan lupa ini resisten nggak ditembus. Jadi kita wajib menunggu konfirmasi saja. Nomor 26 kita tunggu dan hasilnya boom ke bawah. Artinya apa? Artinya dia memang breakout di sini ya, memang breakout dan dia tidak berniat untuk melakukan fake breakout, tapi dia melakukan pullback. Oke, inilah konsep pullback yang bisa digunakan pada ranging market. Oke, setelah nomor 26 itu breakout candle, ekor atas bawah jangan lupa. Ekor atas, ekor bawah, konteks market ranging, jangan berharap ada continuation di sini ya. Ataupun kalau kita melakukan continuation di sini itu berisiko tinggi. Karena di bawah kita itu ada support-support yang harus di retest itu ya. Retest itulah yang menghasilkan konsolidasi kayak gini. Ini kan dites 23, dites, akhirnya baru dijebol. Kemudian ini level di bawah dites lagi. Setelah nomor 27 ini ekor atas bawah ya. Kemudian ekor atas bawah ini kita bisa open sell di sini, tapi hati-hati ya, hati-hati karena hasilnya seperti ini bisa jadi. Ya kan? Doji. Nah, nomor 28 ini mengkonfirmasi bahwa di sini bukanlah terjadi fake breakout, karena ini kalau kita bilang pola piercing juga masuk ya, tetapi retracement lebih masuk akal lagi karena ada dalam himpitan 50 dan 100 EMA dan 200 EMA. Nah, jadi kalau di sini fake breakout ini harus bullish ataupun bullish dengan ekor panjang ke atas bisa. Tapi kalau doji seperti ini berarti dia ada rejeksi dari deviasi 1. Karena ini ada rejeksi dari deviasi 1 dari 20 EMA, di sini ada breakout. Berarti ini adalah pullback. Jadi open sell pada nomor 29. Nah, nomor 29 tidak menembus ekor doji dan juga di sini ada support. Jadi kita nggak wajib untuk turun di sini terus ya. Karena siapa yang tahu ini akan di break atau enggak. Malah yang terjadi nomor 30. Nah, di 30 ini kita dapat konfirmasi lagi bahwa di sana bukanlah reversal ke atas, ini hanya candle doji. Atau di sini terjadi konsolidasi lagi. Dalam range ini 100 dan 50 EMA. Dan dalam zona strong ya, karena di bawah deviasi 1. Jadi kita open sell di sini. Di nomor 31. Dan nomor 32 ini setelahnya ini jangan open sell lagi karena kita nggak tahu potensi ada bullish di sini. Oke, itu dia teman-teman penjelasan tentang candlestick nomor 87. Mungkin ada yang belum saya baca di sini ya, nomor 28 selling pressure ekor atas. Ini nomor 26 breakout candle. Ini breakout candle ini berpotensi fake breakout ya karena ekor atas bawah, tetapi konfirmasinya nomor 28 itu dia selling pressure, jadi nggak jadi. Sama dengan ini ya, di sini potensi buying pressure gagal di nomor 25, jadinya sell option. Kemudian zona-zona konsolidasi, nah di sini perlu dipahami. Setelah nomor 5 loss momentum ya kan, konfirmasinya strong trend yang udah loss momentum dikonfirmasi juga oleh nomor 6. Ini kayak nomor 6 ini spesifik ya, ekornya adalah resisten, bawahnya adalah support, makanya dia fake breakout di sini, turun di sini ya kan. Oke, kemudian nomor 15 dan 20 sampai 20 ya, 21 udah breakout. Nah, ini 15 ini kan juga masuk candle seperti ini ya, bearish hammer. Atasnya adalah resisten, bawahnya adalah support. Sampai atas dia turun, sampai bawah turun dia naik. Itulah konsolidasi. Apalagi udah masuk di middle Bollinger Band atau price sudah bergerak di bawah sini, maka jangan sembarangan open buy karena open buy itu harus memerlukan tekanan buying pressure untuk menembus deviasi 1 lagi. Seperti itu. Konsolidasi ya kan? Konsolidasi. Jadi ini banyak konsolidasi teman-teman ya. Inilah kenapa ada banyak konsolidasi karena 200 EMA ini masih belum siap untuk formasi uptrend.
Ini kan baru dipotong oleh 50 YME dan 100 YME belum motong, jadi potensi ranging itu sangat besar. Oke, itulah mungkin dengan seiring waktu kita akan terbiasa dengan hal-hal seperti ini dan bisa meningkatkan probabilitas kita dalam melakukan trading, baik dimanapun itu ya. Karena trading sama saja, kalau tidak punya analisis yang bagus itu akan menjadi gambling. Entah trading dimanapun, yang namanya trading itu identik dengan gambling. Oke, terima kasih teman-teman, saya ucapkan salam trader.